Menurut data Indonesia Heart Association, di Indonesia mulai dari 300.000 hingga 350.000 setiap tahunnya terjadi kasus henti jantung. Dan hanya 6% yang berhasil bertahan hidup. Mengapa ini terjadi? Karena pertolongan yang terlambat. Alat yang sudah ada saat ini masih terhitung mahal, tidak portable, dan juga masih membutuhkan tenaga ahli. Serta monitor yang ada saat ini pun belum real time. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah solusi yang terjangkau, otomatis, akurat, serta terintegrasi. Maka dari itu, kami mempersembahkan CardioGuard, sebuah perangkat wearable yang berbasis AI dan IoT untuk deteksi serta pertolongan pertama henti jantung. Inilah yang terjadi ketika mengalami henti jantung. Aliran darah otak akan berhenti sehingga jaringan otak mengalami kekurangan oksigen hingga bisa mengalami kematian hanya dalam 10 menit saja. Kondisi ini bisa diperoleh dengan dua cara, CPR yang berkualitas dan juga defibrillasi cepat. Alat kami dirancang untuk memadukan keduanya secara otomatis, instantly. Lantas, bagaimana alat ini dapat mengenali kondisi tersebut? Jawabannya ada pada desain kami. Ini adalah Garmin yang kami buat. Di dalamnya terdapat pad defibrillator dan lead ECG untuk memonitor tubuh pasien. Di bagian depan terdapat beban kompresi dan di bagian belakang terdapat gearbox untuk motor CPR. Semuanya ditenagai oleh baterai Li-ion 12,6 volt. Untuk sistem monitoring, kami menggunakan modul sensor AD8232 untuk memonitor tubuh pasien dan SP32 untuk memproses data. Untuk sistem CPR, kami menggunakan motor stepper NEMA 23 dan motor driver TB6600. Dan yang paling krusial, sistem defibrilasi. Kami menggunakan modul inverter dan kapasitor bank untuk menyimpan energi hingga 360 joule. Tapi, siapakah otak yang memerintah ini semua? Ini adalah otaknya. Kami mengumpulkan dataset dari open source, kemudian melatih model deep learning. Kami telah menguji banyak model, tetapi banyak yang overfitting. Sehingga kami memilih LSTM yang tidak mengalami overfitting dan memiliki hasil yang paling akurat. Model ini dilatih untuk membedakan 3 kondisi, normal, ventricular tachycardia, dan ventricular fibrillation, dengan akurasi dan presisi lebih dari 98%. Setelah model mendeteksi abnormalitas seperti ventricular tachycardia dan ventricular fibrillation, model akan menjalankan logik ESP32, yaitu untuk melakukan CPR dan juga defibrilasi. Setelah itu, alat akan bekerja, tetapi bantuan tetap harus datang. Oleh karena itu, disinilah peran software. Aplikasi CardioGuard dibangun di atas React Native, Express.js, dan juga Supabase untuk database-nya. Hardware kami dan juga software kami terhubung via protokol MQTT. Ini menjamin pengiriman data secara real-time. Saat darurat, backend kami akan otomatis memanggil API WhatsApp dan juga Telegram untuk mengirim status pasien ke kontak rumah sakit dan juga kontak darurat yang telah disimpan di aplikasi. Deteksi, respon, dan panggilan bantuan. Semua dalam satu sistem terintegrasi.
CardioGuard, sebuah perangkat wearable yang mengintegrasikan CPR, EKG, dan juga defibrilator secara otomatis dan mampu bekerja secara cepat. Untuk saat ini, kami masih menunggu izin dari Komisi Etik FKKMK Universitas Gadjah Mada untuk melakukan pengujian pada subjek hidup. Oleh karena itu, kami telah melakukan uji pada manekin cerdas yang dilakukan pada FKKMK Universitas Gadjah Mada. Dan untuk hasilnya, CardioGuard berhasil melakukan defibrilasi pada manekin cerdas, dan juga untuk fitur CPR kami berhasil mencapai rentang CPR 100 hingga 120 kali kompresi per menit, di mana CardioGuard berhasil melakukan kompresi rata-rata 102 kali per menit, di mana ini memasuki rentang sesuai dengan American Heart Association standar. Kami, tim PKMKC CardioGuard dari Universitas Gadjah Mada, kami percaya bahwa inovasi ini dapat berpotensi menyelamatkan lebih banyak nyawa.